Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama Ustazah Robi akan menemani kalian semuanya anak-anak kelas 6 untuk belajar tematik tema 8, tentunya muatan IPS dengan materi karakteristik dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik negara-negara ASEAN. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian, buku kalian, dan LKS-nya. Nah, sebelum kita mulai, kita harus berdoa dulu. Karena berdoa kita mengharapkan keberkahan dan kemanfaatan apa-apa yang disampaikan dan kita pelajari nanti. Berdoa mulai. Baik anak-anak, perlu kalian ketahui kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah luas wilayah. Luas wilayah negara ASEAN meliputi luas laut dan luas daratan. Luas laut sekitar 5.060.180 km persegi, sedangkan daratan 4.816.957 km persegi. Sehingga wilayah lautan di negara ASEAN lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Hal yang kedua adalah tentang iklim tropis dan garis khatulistiwa. Nah, sebelum kita lebih jauh, apa sih sebenarnya daerah yang beriklim tropis dan dilalui oleh garis khatulistiwa? Ada yang sudah tahu? Daerah iklim tropis adalah sebutan bagi daerah yang bersuhu hangat, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Daerah itu dekat dengan garis khatulistiwa dan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan garis khatulistiwa atau ekuator adalah garis yang membagi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa, yang menyebabkan negara-negara ASEAN itu sendiri memiliki dampak positif, yaitu tidak terlalu sulit menanam tanaman, kemudian curah hujan cukup tinggi sehingga pertanian berjalan lancar, sumber daya alam melimpah, serta beraneka ragam. Hal yang mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN yang ketiga adalah berdasarkan letak geografis, astronomis, dan geologis. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada pola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Di sini dapat saya contohkan letak geografis Indonesia yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga
Letak geografis tersebut menyebabkan adanya percampuran budaya dan perekonomian masyarakat. Begitu pula dalam hal politik, Indonesia dan negara ASEAN menciptakan stabilitas ekonomi ASEAN. Selanjutnya, letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis merupakan letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis-garis yang melingkari permukaan bumi secara melintang, sedangkan garis bujur merupakan garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Bentuk garis bujur ini adalah vertikal. Letak astronomis Indonesia secara detail sebagai berikut. Coba kita perhatikan letak astronomis Indonesia secara detail berada di antara 6 derajat lintang utara dengan 11 derajat lintang selatan dan di antara 95 derajat bujur timur dengan 141 derajat bujur timur. Letak garis lintang ini menyebabkan iklim tropis, sedangkan letak garis bujur menyebabkan perbedaan waktu. Selanjutnya, letak geologis. Apa sih letak geologis itu? Yaitu letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuannya. Di Indonesia contohnya, adanya 2 jalur pegunungan yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak pegunungan berapi yang kaya akan mineral. Selanjutnya, adanya 3 lempeng yang bergerak atau lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia menyebabkan Indonesia menjadi rawan gempa. Dan adanya rawan gempa tersebut bisa menimbulkan pegunungan sehingga sumber daya mineral akan semakin melimpah. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui tentang hal-hal yang mempengaruhi karakteristik negara-negara ASEAN dilihat dari kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik, maka kita harus tahu dulu siapa sih negara-negara ASEAN itu yang menjadi anggotanya. Yang pertama adalah Indonesia, kemudian Singapura, Kamboja, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina, Laos, Thailand, dan Myanmar. Nanti kita akan membahas kondisi dari sosial, budaya, ekonomi, dan politiknya. Negara yang pertama yang akan kita bahas adalah Indonesia. Indonesia memiliki sosial budaya tarian yang berbeda berdasarkan masing-masing daerahnya. Ada pantun, ada gurindam, kemudian ekonomi. Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah-rempah. Dalam hal politik, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara ASEAN yang kedua adalah Malaysia. Malaysia memiliki sosial budaya, tarian uleg, mayang, dan zapin. Kemudian ekonominya, perekonomian Malaysia berubah sejak dekade 70-an berkat ekspor bahan mentah. Sumber daya alam yang jadi andalan Malaysia yakni karet dan timah. Selain itu, Malaysia juga penghasil minyak kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kayu-kayu yang diperdagangkan di dunia juga banyak berasal dari Malaysia. Selanjutnya, politik Malaysia. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer. Selanjutnya, untuk tugas KI 4, silahkan menuliskan atau mengidentifikasi karakteristik geografis 5 negara ASEAN.
kecuali yang sudah disebutkan tadi, Indonesia dan Malaysia. Silahkan menyebutkan sosial budayanya, ekonominya, dan politiknya. Tulis di buku tulis kalian, kemudian upload di KI 4 e-learning. Alhamdulillah, akhirnya materi tema 8 muatan IPS tentang karakteristik dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik negara-negara ASEAN sudah selesai. Jangan lupa untuk menambah literasi dari sumber lainnya. Jaga kesehatan kalian, semangat selalu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio.